Oke loh. Langsung saja hari ini hari apa, Dral? Hari Minggu. Hari apa? Kita ziarah ke Pesarean Air. Wisata religi Pesarean Air Mata Ebu di Arosbaya, Bangkalan. Situs religi Air Mata Ebu. Pulau Madura selain dikenal dengan Pulau Seribu Masjid karena banyaknya masjid yang berdiri, rupanya juga menyimpan cerita sejarah yang cukup banyak. Serta tempat wisata ziarah atau pemakaman yang keramat. Salah satu destinasi tempat wisata ziarah yang menjadi tujuan para peziarah dari luar Kabupaten Bangkalan bahkan juga dari luar Pulau Madura selain Pesarean Syekhona Kholil, adalah wisata ziarah Ratu Ibu. Tempat wisata ziarah air mata ibu ini adalah salah satu wisata ziarah berupa komplek pemakaman yang menyimpan cerita sejarah yang cukup terkenal dan dipercaya hingga sekarang. Arosbaya, sebuah kecamatan yang termasuk dari Kabupaten Bangkalan adalah tempat wisata ziarah air mata ibu berasal. Tempat wisata ziarah air mata Ratu Ibu ini dikenal dengan nama Pesarean Air Mata Ebu atau Makam Ratu Ebu. Berada tepat di Desa Buduran Arosbaya. Pesarean Air Mata Ebu menyimpan nilai sejarah yang dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat Bangkalan dan para peziarah yang telah datang menjejakkan kakinya ke Pesarean. Ratu Ibu atau dalam bahasa Madura dikenal dengan Ratu Ebu adalah Syarifah Ambami, istri dari Raden Praseno, seorang penguasa Madura yang memiliki gelar Cakraningrat I. Cerita sejarah tangisan Ratu Ibu ini sangat terkenal dan mata air Ratu Ibu yang begitu keramat. Di komplek pemakaman yang cukup luas ini juga merupakan komplek pemakaman keluarga 7 turunan. Sejarah situs air mata Ebu. Tangisan Ratu Ibu yang tidak pernah mengering sehingga menjadi sumber mata air di Pesarean ini berawal dari cerita sejarah yang menyedihkan. Alkisah diceritakan meskipun sebagai Raja Madura kala itu, Cakraningrat I, rupanya lebih sering berada dan menghabiskan waktunya di Mataram. Ternyata keadaan yang demikian, membuat Syarifah Ambami merasa sangat sedih. Siang malam beliau menangis meratapi dirinya. Akhirnya beliau pergi demi melaksanakan tekadnya untuk melakukan pertapaan di sebuah bukit yang terletak di Desa Buduran Arosbaya. Dalam tapanya, beliau memohon dan berdoa, semoga keturunannya kelak sampai pada 7 turunan, dapat ditakdirkan untuk menjadi penguasa pemerintahan di Madura. Hingga dalam pertapaan beliau bertemu Nabi Khidir yang memberi kabar bahwa semua permohonan dan doanya akan dikabulkan. Mengetahui hal itu Syarifah Ambami pun sangat merasa senang dan kembali pulang. Beberapa waktu kemudian sepulangnya Syarifah Ambami bertapa, Raden Praseno atau Cakraningrat I, suami beliau kembali dari Mataram. Lalu Syarifah Ambami menceritakan tentang semua pengalamannya semenjak suaminya berada di Mataram, bahwa beliau menjalankan pertapaan dan beliau menceritakan pula hasil pertapaannya kepada suaminya Cakraningrat I. Setelah selesai mendengarkan cerita istrinya itu, Cakraningrat I ternyata tidak merasa senang, akan tetapi beliau merasa kecewa kepada istrinya. Cakraningrat I marah besar, mengapa istrinya hanya berdoa meminta 7 turunan saja. Mengetahui kekecewaan yang terjadi pada diri suaminya, Syarifah Ambami merasa bersalah. Beliau menangis siang dan malam tanpa ada hentinya karena kesedihannya yang begitu mendalam yang beliau rasakan saat itu. Air mata dari tangisan beliau sepanjang hari itu kemudian membanjiri tempat setempat hingga menjadi sebuah sumber mata air sampai saat ini.
Sumber mata air dari tangisan Ratu Ibu yang keramat itu dipercaya oleh masyarakat sekitar mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Sehingga banyak sekali orang yang datang untuk pergi berziarah dan mengambil air dari sumber air mata ibu. Sumber mata air Ratu Ibu itu tidak pernah kering dari dulu hingga sekarang. Dalam setiap harinya sudah banyak bus pariwisata atau jenis kendaraan pribadi yang parkir di sekitar komplek pemakaman. Tempat wisata ziarah Ratu Ibu ini memang terletak di sebuah desa, namun, Anda tidak perlu merasa khawatir karena akses jalan menuju ke sana sangat nyaman dan aman untuk dilewati. Itu adalah cuplikan sedikit dari cerita makam air mata Ibu. Terima kasih.